perbendaharaan Rasulullah di akhir zaman itu terletak pada warna merah dan putih. Nah, saya di sini ketemu warna merah dan putih. Betul. Cirinya Gunung Krakatau dari itu yang kita bahas Krakatau. Kalau Banten nggak buka itu Gunung Krakatau. Ketika Kanjeng Sultan Maulana Hasanuddin mendirikan Kesultanan Banten, Futuh Islam ya, zaman Kanjeng Sultan itu kan Futuh Islam. Kalau Islamnya dimulai jauh sebelum Kanjeng Sultan juga udah banyak Islam, tapi futuhnya itu kemenangannya itu di situ, gitu kan. Nah itu ditandai meletusnya Gunung Krakatau. Banten ditutup 1883 zaman Belanda. Itu Banten tutup. Si mantapnya warna merah dan putih itu kan ya sebenarnya ya, tadi itu perjalanan saya itu, dan semakin mantapnya itu ketika saya membaca atau mendengar hadis Rasulullah tentang merah dan putih. Ya, kalau versi saya termasuk bendera negara Republik Indonesia itu filosofinya diambil dari Banten. Dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama saya di channel Raden Hariswan. Saya bersama teman-teman dan bersama Kang Ibeng juga akan mengobrol. Iya, di sini tempatnya Kampung Sukajaya, Kang. Kampung Sukajaya, Kang. Kampung Sukajaya. Di Banten, teman-teman. Saya Desa Banten, Kecamatan Kesemen, Kota Serang. Kota Serang, ya, teman-teman. Saya akan mencoba membahas tentang peradaban atau apa namanya sejarah yang ada di Banten, teman-teman. Tapi yang mau saya tanyakan adalah ini di pemakaman Pakuwon Balai Kambang ini, Kang Ibeng. Artinya ini kok lambangnya merah putih, Kang Ibeng. Pemakaman ini lambangnya merah putih, Kang. Ini kalau menurut Kang Ibeng ada ceritanya nggak ini? Ada Kang Haris, ada. Ada ya? Ada. Oh iya. Coba jelaskan Kang Ibeng biar supaya kita tercerahkan. Sebelum saya duduk di sini, Betul. Kang Haris, saya itu mendapatkan mimpi. Mendapatkan mimpi. Jadi dalam mimpi saya itu saya melihat sosok ya saya anggap waliullah lah atau kiai ya atau syekh lah ibaratnya. Kenapa? Karena semuanya pakai jubah putih, udang-udang putih. Tapi yang saya bikin bingung dalam mimpi saya itu tajuknya itu musola kecilnya itu semuanya warna merah. Semuanya warna merah. Iya. Jadi kebingungan dalam mimpi itu sampai kebangun. Iya. Kok masjid apa di mana gitu. Warnanya merah. Warnanya merah. Walaupun dalam mimpi itu saya kenal wilayahnya. Betul. Ya wilayahnya di sini, Kang. Pojok sini nih. Iya. Di bawah pohon besar ini. Betul. Wilayah tajuk itu. Cuman kan enggak ada secara fisiknya, Mas. Iya, gitu. Betul. Gitu tuh. Saya mikir maksudnya apa gitu. Merah putih. Mikir aja. Terus lama-lama kan saya tadi itu ketemu ibaratnya dapat sir dari Ibu Ratu, suruh nyapu di sini. Iya. Gitu kan. Memang kebetulan kan mimpinya di situ tuh. Saya mulai nyapu ya di setelah di Pakuwon Balai Kambang ini. Ibaratnya kan masih sampah lah banyak gitu kan ibaratnya. Iya. Saya mikir ibaratnya ini makam siapa? Betul. Ibaratnya ini makam siapa? Terus apa maksudnya kiainya merah, kiainya pakai semuanya serban putih ya, jubah putih, tajuknya atau musola kecilnya itu merah semua. Kan seumur hidup saya gitu Kang Haris ya belum pernah nemu ibaratnya masjid kok merah semua. Ya, gitu. betul. Kan gitu kan. Di mana kok bisa begitu? Saya bilang apa? Ya sambil nyapu tuh saya kadang-kadang ngerenung, kadang-kadang habis sholat juga sambil zikiran mikirin itu. Betul. Terus ada masanya kayak gini. Pulang saya dari sini, kebetulan saya kan pulang di Banten tuh. Iya. Di belakang masjid lurus sama makam Kanjeng Sultan tuh rumah saya di situ. Ibaratnya. Nah itu lewat kereta belakang pondok pesantrennya Ketuspatu tuh. Lagi jalan lagi mikirin itu. Tiba-tiba ibaratnya muka saya itu kayak ada yang nolehin. Gitu tuh. Rasa saya mah kayak ada yang ngomong tuh gitu tuh. Ketika saya noleh itu mata saya itu langsung beradu sama jantung pisang. Tuh sama jantung pisang. Oh kayak gitu saya bilang merah. Nah jantung pisang juga kan sama. Merah ada putih-putihnya. Iya betul. Nah, mulailah saya ibaratnya identik dengan merah nih, pakai peci merah, apa merah gitu. Walaupun waktu kemarin itu ya ibaratnya sempat ada musim pemilu ya, ibaratnya kan antara Presiden Jokowi dengan Pak Prabowo itu kan. Saya juga kata, "Woi, Kang Aming PDI ya." Ya Allah, saya mau PDI mau mana juga yang penting mas saya mah kalau nyolong makan dalam hati lah, saya bilang itu mah nggak ngerti. Saya bilang nggak ada hubungannya dengan dunia politik karena saya bukan orang politik kan. Gitu tuh. Tapi saya mah ibaratnya sedang mempelajari tafsir mimpi saya ibaratnya merah dan putih itu. Gitu. Merah itu apa gitu. Akhirnya lama-lama saya dapat masukan gitu. Jadi yang namanya jantung itu ya tadi itu Kang. Ibaratnya jantung itu tempat bersemayamnya ruhul hayat.
Jadi Oh, merah, jantung itu. merah yang ada dalam kita itu. Jadi kan merah jantung, merah hati, sama merah darah. Iya. Nah, merah jantung itu tempat bersembunyinya ruhul hayat, ruh Ruhul hayat. kehidupan. Nah, Iya, makanya saya selalu menggaungkan kahuripan gitu. Betul, Karena betul. kehidupan gitu. Dari situ saya ngobrol tentang kahuripan itu sih, itu ibaratnya ngaji kehidupan gitu. Betul, Nah, betul. yang kedua merah kolbu. Tuh. Merah kolbu. Kalau merah kolbu kan kalau ibaratnya secara di kitab-kitab ibaratnya Syekh Abdul Qadir, Ali Imam Al-Ghazali juga kan banyak dibahas ya. Betul. Ya kalau saya mau kurang paham ngaji ke sana, ibaratnya saya takut salah, tapi ibaratnya kalau secara singkat mah bahwa kolbu itu kan majelis zikir ya. Betul. Berarti ibaratnya ibaratnya tempat zikir, Zikir. tempat apalah ibaratnya ada kehidupan di sini. Tapi suplai kehidupan kata orang tua, suplai kehidupan di hati itu, di kolbu itu adalah suplainya dari jantung. Dari jantung. Karena jantung yang memegang kendali kehidupan tadi itu, karena yang memegang. Nah, yang ketiga itu merah darah. Merah darah. Gitu tuh kan. Filosofinya ke situ. Terus lama-lama gitu saya makin menjadi-jadi kan Kang, ibaratnya pakai merah. Pemikirannya menjadi-jadi, dibilang Cina lah, dibilang PDI lah, gitu kan. Saya bilang nggak ada kaitannya lah. Saya bilang kalau urusan politik mau urusan hati masing-masing lah gitu kan. Ini masih bang saya lagi mentadaburi gitu. Mungkin dengan Ki Ahmad ke Ciberem ada kaitannya enggak nih? Belum tahu Kang. Jadi kalau secara perjalanan saya aja ya. Ya walaupun ibaratnya kalau depan orang kan kayak orang tetap gitu Kang harus jangan jawab makarang iya. Cuman kan bingung di sampai rumah maka tetap bingung Kang Gredi. Iya. Apa iya tekohan kok apa orang ya? Terus ibu rasa kata ada yang ibaratnya kayak ada yang ngedongakin lagi pas lewat Banten tuh Kang. Betul. Tuh katanya. Lihat di atas menara tuh. Oh, di atas menara. Iya. Yang kedua. Iya, kalau dari mimpi yang ketiga, kalau yang kayak gitu yang kedua. Oh iya. Di atas menara tuh yang kedua. Iya, saya bilang di atas menara juga merah. Merah. Akhirnya kan saya naras. Menara Banten. Menara Banten kan? Ya kan merah juga. Iya betul. Menara Banten tuh. Iya, saya bilang. Berarti ikonnya kenapa? Karena yang di atas itu kan ikon ya. Betul. Berarti ikonnya orang Banten itu merah. Merah. Tuh, saya mulai berpikir kayak gitu. Mulai yakin lagi tuh Kang Ustadz saya tuh memegang warna merah nih Kang Haris kan. Wih, abang lah. Sebodoh saya bilang gitu kan. Nah, merah. Lama-lama kan masih lagi dikatain sama teman-teman kan lah dasar Cina sih malah. PDI. Iya. Cina saya kan. Iya, saya bilang kan bingung saya. Ada penafsiran lain juga bahwa merah itu pemberani katanya kan, berani. Ada itu orang Jakarta Kang bilang. Itu masih ibaratnya apa iya Cina saya bilangnya. Kita mau orang Banten kan gitu, nggak mau jadi orang Cina mah gitu. Ya kita bersahabat, kita bermasyarakat lah, tapi kalau saya mah kan ya sukunya Banten ya Banten lah pengennya kan gitu, nggak mau ke situ lah gitu. Setelah itu akhirnya saya lagi main ke Keraton Surosoan ya. Ya itu ngelihat tehal-tehal itu Kang. Iya ya tehalnya juga merah. Akhirnya kan jadi inget, oh iya di makam Kanjeng Sultan juga dulu tehalnya merah waktu saya kecil tuh ada tehalnya merah. Jaro itu kan tehalnya merah. Saya nanya-nanya ke orang tua bahkan dulu Masjid Agung Banten itu kabarnya tehalnya juga merah juga. Weh, saya bilang kan yakin lagi dalam hati tuh Kang. Merah tambah kenceng. Terus ada ibaratnya ada yang ngasih masukan secara sirgoib ibaratnya merah itu darah ibu kan. Darah ibu. Jadi di Banten itu ada filosofi ibu. Makanya setiap raja Banten itu dilantik itu gelarnya ratu. Oh iya. Karena filosofi ibu itu ibaratnya tadi itu. Kalau pertama saya juga bingung, Karis. Ibaratnya masuk ke sini itu kan bingung. Diajarinnya harus bisa masak, harus bisa nyapu. Betul. Ternyata ini filosofi semua gitu kan. Jadi kalau masak itu harus bisa masak katanya. Semua permasalahan kehidupan itu kalau kita bisa memasaknya, bisa menggorengnya, bisa mengolahnya, maka akan terasa nikmat dalam kehidupan kita. Luar biasa. Nih filosofi ibu dari Banten nih kan. Gitu. Harus bisa nyuci, katanya harus bisa bersih-bersih gitu. Maksudnya yang dicuci ya itu ya kayak ibaratnya nyapu, ini bagian nyuci sebetulnya Kang. Jadi saya kan kalau ditanya ngapain nyapu. Maksudnya apa sih? Iya nyapu alam, nyapu diri juga dari pikiran-pikiran negatif, prasangka buruk segala macam itu disapu gitu. Kita ngobrol juga kita harus bisa nyapu tuh. Gitu tuh. Ibaratnya makanya kata saya sering ngomong kalau diajakin ngomongin orang paling
Anti. Anti kan? Udahlah nggak usah ngomongin kayak gitu. Kita masih ibaratnya bagaimana kehidupan kita, Betul, belajar betul, kehidupan aja kan. Karena saya di sini ngaji kehidupan. Nyapu diri. Kahuripan gitu. Harus bisa nyapu, harus bisa ngomong tuh. Makanya orang tua di sini mah ibaratnya nggak melihat salah dan benar. Karena ibaratnya kata orang tua itu semuanya ya anak-anak kita. Betul. Kenapa? Hari ini salah, besok bisa jadi dia jadi orang besar dan bisa nolong kita. Gitu. Makanya jangan lihat kesalahan hari ini, jangan kata orang tua. Betul. Salah memang tetap salah. Gitu. Betul. Tapi jangan lihat kesalahannya gitu. Tetap bimbing, tetap ngomong. Kudu bisa ngomong tadi itu kan. Betul. Jadi kita harus tetap ngomong gitu. Makanya orang yang kayak gini ya mengasuh gitu Kang. Merestui mangga dengan perbuatan buruknya, tapi kita tetap terima, kita tetap obrol, kita tetap bantu. Gitu. Soalnya kenapa? Karena innama amalu biniat. Kata orang tua tuh. Ibaratnya jangan ngelihat dohirnya. Nah, ini kenapa nih segi 8 nih Kang? Betul. Warna merah kan? Iya. Segi 8 nih. Nah, segi 8 itu kalau surat itu al-insyirah. Al-insyirah. Nah, alam nasrah laka sadrak. Iya. Jadi ibaratnya di situ kan ada penafsiran ibaratnya secara biasanya aja yang saya baca di Al-Qur'an itu ya. Ibaratnya karena saya bukan orang ahli tahfidz, ibaratnya setelah kesulitan itu kan pasti ada kemudahan. Betul. Setelah kemudahan pasti ada kesulitan. Membuka. Gitu. Kalau orang tua saya menjelaskan ibaratnya habis siang itu pasti ada malam, habis malam itu pasti ada siang. Nah, di dalam siang itu ada malam, di dalam malam itu ada siang. Silih berganti. Nah, di dalam keburukan itu pasti ada kebagusan, di dalam kebagusan pada keburukan. Waktu pertama mas saya juga melongo Kang. Kok bisa? Coba dong lihat kan. Secara dohir iya kelihatannya tekun beribadah. Tapi kan secara sifat bisa jadi ada ujub. Iya betul. Ada takabur, ada tujuan-tujuan jelek tuh. Makanya jangan memvonis, jangan menjustis. Kelihatannya pegang-pegang cewek misalnya, jangan juga menjustis. Kalau secara syarat benar, tapi bisa jadi uang megangnya tujuannya lagi ngobatin, atau lagi apa ngebantu, atau memang adiknya lagi menolong atau siapa gitu. Jadi orang tua mah jangan menjustis, jangan ngelihat secara dohirnya gitu kan. Makanya ketika tsunami yang di cerita itu. Di saat orang lain ngomong azab, saya emang ngomongnya rahmat. Karena tuntunan sepuh kayak gitu. Gitu. Sempat ditanya juga Kang Ustadz, rahmatnya dari kemana Kang Ebeng? Saya bilang nih, orang misalnya lagi lupa diri, lupa daratan. Gitu tuh, ibaratnya lagi ngapain lah, ibaratnya lagi maksiat lah. Tiba-tiba ngelihat gelombang segitu besarnya yang menggulung. Tiba-tiba dia istighfar, astagfirullahaladzim ya Allah, gitu. Akhirnya dia mati. Saya tanya matinya dalam keadaan apa? Syahid. Kan syahid, husnul khotimah. Kenapa? Dalam meneriakkan istighfar takbir. Betul. Tuh, kan itu lebih baik buat dia daripada dia hidup maksiat masih mending pulang membawa ampunan Tuhan. Betul. Itu kan rahmat. Saya bilang jangan babat habis semua aja. Kayak kemarin misalnya banjiran di Banten. Betul. Banjirannya. Kemarin ya. Nah, semua orang bilang azab. Saya bilang ini rahmat. Kenapa? Karena inilah titik awal kebangkitan Banten. Betul. Gitu kan. Rahmatnya dari mana Kang Ebeng? Coba perhatikan secara fisik, itu daerah Tasikmalaya itu kan daerah pesawahan Kang Ustaz. Betul. Itu kan banyak ditumbuhi padi. Kalau memang azab harusnya padi itu semuanya rubuh. Betul. Habis ya. Benar, habis, rubuh. Karena tenggelam kayak lautan. Ini mah hanya beberapa yang rubuh Kang Aris. Betul. Hanya beberapa yang rubuh. Berarti kan stok pangan nggak dihabiskan sama Allah. Ya kan? Hakikatnya kan ahli Allah kan. Tadi kan. Berarti kan Allah tidak menghabiskan itu. Saya dari rumah, memang di dalam rumah di Banten itu saya banjir segini Kang, sebujal. Dalam rumah saya Banten. Saya ngungsi di musola perempuan di Banten itu, yang di atas tuh. Iya. Saya ngungsi di situ Kang. Ibaratnya saya ngungsi di situ 2 hari, 2 malam ya. Ya alhamdulillah berkat ibaratnya bantuan teman-teman, saudara-saudara yang di luar, ibaratnya datang ngebantu kebanjiran di Banten itu. Alhasil ibaratnya dengan saya duduk di situ, ibaratnya sembako stok pangan saya enggak habis sampai lebaran. Berasnya itu. Apakah ini azab? Kalau azab bahasanya harus dibikin kelaparan dulu, ya. Betul. Kok ini masa emang nggak susah kerjaannya, cuma ngepel. Iya. Cuman kalau disuruh banjiran lagi mah nggak mau saya kayak gitu. Cuman ibaratnya kan mensyukuri apa yang diberikan Tuhan yang sudah terjadi hari ini. Betul. Maksud saya wujudin syukurnya sih, jangan ngeluh aja, jangan bebanting aja, jangan negatif thinking aja. Coba sih, kenapa? Karena apapun yang terjadi ini semuanya atas kehendak Tuhan. Kalau Allah yang berkehendak, otomatis di dalamnya ada tujuan-tujuan baik, ada rahmat, ada berkah. Husnuzon kepada Allah. Kita mencari
baiknya itu, jangan lihat sisi buruknya aja. Sisi buruknya aja, nanti ketika kita kata bagian buruknya gimana. Kecuali zaman Nabi Nuh, Nabi Lut ya, gitu. itu benar-benar ancam. Betul. Ya, Kalau yang ancam. kemarin itu mah, Iya, kenapa? benar. Karena kalau menurut informasi dari sepuh itu, buka tutupnya Banten itu di cirinya Gunung Krakatau tetap kan. Dari itu yang kita bahas Krakatau itu. Kalau Banten nggak buka, itu Gunung Krakatau meletus. Ketika Kanjeng Sultan Maulana Hasanuddin mendirikan Kesultanan Banten, futuh Islam ya. Zaman Kanjeng Sultan itu kan futuh Islam. Kalau Islamnya dimulai jauh sebelum Kanjeng Sultan juga udah banyak Islam. Tapi futuhnya itu, kemenangannya itu di situ. Gitu kan. Nah, itu ditandai meletusnya Gunung Krakatau. Banten ditutup 1883 zaman Belanda. Itu Banten tutup. Iya. Banjir, namanya meletus. Meletus lagi 1883. Dari tahun 15, nggak tahu 15 berapa, saya belum lihat. Cuman ada letusan di situ di tahun 1815 apa 16 gitu kan, ada letusan gitu. Yang pas ditutup itu zaman 1883 lawan Belanda. Nah, kemarin letusan kemarin itu Banten dibuka, itu Banten lahir, Kang. Kalau versi Sepuh ini, itu Banten lahir. Kalau dihitung sekarang berarti Banten baru berusia 3 tahun. Karena 2018 ya, akhir 2018 ya kalau tadi ya. Ini Banten lahir. Berarti keauliaan Banten lahir. Berarti ini generasi anak-anak kita mah jembatan aja. Betul. Anak-anak kita yang nanti akan menjadi pemimpin, mungkin jadi gubernur, jadi bupati, jadi kapolda, jadi kapolres, jadi pegawai negeri, itu seperti zaman kewalian dulu. Betul. Kalau versi Sepuh sini, Betul. ya ibaratnya iya kapolda, iya wali. Iya gubernur, iya wali. Jadi kembali lagi ke masa dulu. Ke zaman kewalian, Kang. Makanya orang-orang yang memisahkan dunia politik dengan dunia keagamaan, kadang-kadang saya kurang serekang, Kang Haris. Kenapa? Saya bilang zaman dulu itu termasuk yang memerdekakan Banten itu, kata saya memerdekakan Indonesia itu para kiai, para santri. Iya. Walaupun kita kelihatannya sekarang kiai santri itu kayaknya santri, itu Soekarno gitu. juga ya, lambang merah putihnya itu dari Banten ya? Dari Banten, Kang. Kalau menurut dari sini gitu, Kang. Gimana itu ceritanya? Nah, nyambung itu? Tadi itu ya, nyambung itu keraguan lagi, ibaratnya walaupun ibaratnya sepuh, ibaratnya ngasih saya ibaratnya jantung pisang, tehel yang di dalam keraton Surosono itu warna merah, menaranya merah, menara merah, terus tiang-tiang Masjid Agung Bantennya juga sekarang masih merah kan, merah hati, tapi kan ya coklat itu kan merah hati, berarti kan masih merah gitu kan. Tapi ya sebagai manusia biasa, ibaratnya yang nggak luput dari kekurangan dan kesalahan, saya kadang-kadang masih ragu. Iya, gitu. betul. Nah, ketemu mantapnya itu saya lagi iseng buka YouTube, Kang. Nah, di YouTube itu ada ibaratnya meriwayatkan hadis Rasulullah, dan itu hadisnya sahih karena riwayatnya rawinya jelas, Abu Daud, Tirmidzi terus betul. Gitu, Kang, saya pahami itu. Nah, intinya kalau pemahaman saya yang saya tangkap dari hadis itu ya, kalau menjabarkan secara detail saya nggak ngerti nih, Kang Ustaz Dampura ya, ibaratnya. Secara simpelnya itu yang saya tangkap dari hadis itu, bahwa perbendaharaan Rasulullah di akhir zaman itu terletak pada warna merah dan putih. Betul. Nah, saya di sini ketemu warna merah dan putih. Betul. Itu yang membuat saya mantap, makanya gapura saya bikin merah, ini ngelingkar merah dan tetap dan putih. Walaupun orang ngomong kayak gini, ngomong kayak gitu. Tapi nggak sampai ke rokoknya gudang garam merah enggak ya? Gudang garam merah rokoknya. Kebetulan ini tadi nggak ada dikasihnya ini. Merah, Kang. Kang Haris yang tahu. Iya, intinya mah merah itu kahuripan lah ya. Kahuripan. Dari telur aja itu kan. Ya telur itu ya, tadi itu ya Sepuh itu menggambarkan telur itu, Kang. Telur itu kalau mau berubah jadi janin atau jadi pitik ya, ibu ibaratnya diawali dengan gurat merah. Gurat merah gitu. Artinya jadi itu sudah hidup lah ya. Mulai ada kehidupan. Jadi awal kehidupan itu adalah dasarnya adalah merah. Diawali merah. Gitu. Terus yang berhubungan dengan ruh atau nyawa tadi itu ya jantung, kolbu, darah. Karena menurut Sepuh sini mah ibaratnya kita meninggal dunia itu tiga tarikan. Yang pertama itu narik ruhul hayat yang berada di jantung. Betul. Terus ruhul sultani yang ada di kolbu, dan ruhul nyawa nih. Betul. Yang ada di darah. Betul. Makanya ada kalanya kata saya juga, kita udah meninggal, kita lagi gaji. Soalnya saya pengalaman 2 kali, Kak. Udah ngaji, gerak. Astagfirullahaladzim, saya bilang.
ternyata ya itu Tarikan terakhir. tarikan terakhir Kang. SP3 udah. Nah, SP3 udah habis tuh, selesai tuh. Mungkin yang pertama ruh kehidupannya ya, ruh hayatnya ya yang ada di jantung. Sehingga dia penempatannya. ada penempatan-penempatannya gitu. Jadi gitu. Kalau yang kedua itu ya mungkin yang ada di kolbu itu ya nafs ya. Nafs. Yang akan dipertanyakan kalau menurut orang tua itu, yang akan dipertanyakan di perkampungan kubur itu adalah nafs. Karena ruhul hayat mah ruhul yang kudus, yang suci. Betul, Gitu dia mah. Yang akan dipertanyakan itu nafs. Gitu, nafsnya, jiwanya. Karena jiwa ini adalah perekat antara ruhul hayat dengan jasad. Gitu, perekat. Gitu, ibaratnya lemnya lah gitu ya, Betul, mungkin ya betul. gitu. Makanya dia yang akan dipertanggungjawabkan, ibaratnya ditanya tentang misalnya man robuka, man nabiuka, man kitabuka gitulah. Jadi intinya merah itu adalah lambang kahuripan. Lambang ya. kahuripan. Kalau yang putihnya Kang Ibeng? Kalau putihnya itu lambang keikhlasan Kang. Keikhlasan. Keikhlasan gitu. Lambang putihnya itu lambang keikhlasan. Betul, betul. Karena betul. ibaratnya di akhir zaman ini menjalani hidup itu ibaratnya dengan ikhlas. Betul, Gitu. Jadi kalau menurut sepuh mah ini zaman akhir. Kalau pesan ke saya nih ya, nasihat sepuh ke saya itu ini zaman akhir zaman, di mana kita tidak akan pernah bisa memenangkan peperangan, bahasanya gitu, peperangan dengan teknologi, dengan ilmu, dengan budaya, dengan sosial, dengan politik, atau dengan apapun itu tidak bisa kan? Tidak bisa. Kenapa? Karena semuanya mungkin ya udah diploting, ya udah dikuasai gitu. Betul. Kita akan bisa memenangkan pertandingan itu dengan kembali ke sejarah awal. Gitu. Ketika iblis tidak mau bersujud ke Nabiullah Adam, iblis meminta izin, surat izin menggoda Sim ke anak cucunya Adam, kata Allah ibaratnya ya kalau dalam bahasa saya nih, kata Allahnya oke lah gitu kan. Tapi satu, kamu tidak akan pernah bisa menggoda anak cucu Adam yang berserah diri kepada. Nah makanya kalau kita ingin menjadi tampil sebagai pemenang, ibaratnya hidup di akhir zaman ini, adalah satu-satunya jalan adalah berserah diri Kang. Berserah diri. Iya tadi itu ikhlas itu warna putih itu. Putih Itu ibaratnya ikhlas, berserah diri. Udah terserah Allahnya aja, ibaratnya saya mau diapakan itu terserah Allah. Betul. Meminta wajib, ibaratnya bersyariat wajib, berupaya wajib, bekerja keras wajib, tapi apapun hasilnya itu serahkan nama Allah. Terserah gitu. Ibaratnya karena sepuh di sini mah mengajarkan sebagai dasar kehidupan itu innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu dipakai sebagai dasar kehidupan kan. Kalau ibaratnya kebanyakan umumnya kan ibaratnya diumumkan ketika kita berulang ke rahmatullah, meninggal dunia atau wafat, ibaratnya baru diumumkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi kalau sepuh di sini mah selalu menekan ke saya itu ibaratnya pakai dasar kehidupan. Dasar kehidupannya mana? Kalau warnanya merah, kalau kalamnya adalah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Betul. Maksudnya gimana? Jadi menyikapi semua permasalahan kehidupan yang datang dalam kehidupan kita, baik secara fisik maupun secara rohani, itu kita selalu melihat Allahnya dulu, Kang. Baik dan buruk. Melihat Allahnya dulu, jangan melihat makhluknya dulu. Kalau melihat makhluknya dulu, akan timbul was-was, akan timbul gemeteran, akan timbul kepedean, akan timbul segala macam. Tapi kalau melihat Allahnya dulu, baru ngelihat kalamnya, ngelihat makhluknya, itu akan timbul etika, akhlak, adab itu. Jadi lahirnya adab itu dari situ. Ketika kita melihat Kang Haris semua datang karena Allahnya dulu, nggak ngelihat Kang Harisnya. Wih, Kang Haris ini misalnya YouTuber, atau Kang Haris ini seorang ibaratnya hakim atau polisi, kan ada was-was, ada gelisah gitu. Wih, mau apa nih? Ada apa nih? Tapi kalau kita ngelihat Allahnya dulu yang menghadirkan Kang Haris ke sini, maka kita akan tentram. Kenapa? Karena kan nggak mungkin Allah akan mencelakai saya. Kan nggak mungkin Allah akan menghancurkan saya. Kenapa? Kalau Allah bertujuan ke situ, maka mudah saja. Gitu. Betul. Sedangkan sifat atau kalam yang tertinggi itu sifat Allah itu ya Ar-Rahman. Allah itu Maha Pengasih. Gitu. Jadi Bismillah kan nggak usah dia, ibaratnya Ar-Rahman Ar-Rahim gitu sifat tertingginya itu. Jadi mantapnya warna merah dan putih itu kan ya ibaratnya ya, tadi itu perjalanan saya itu, dan semakin mantapnya itu ketika saya membaca atau mendengar hadis Rasulullah tentang merah dan putih. Ya, kalau versi saya termasuk bendera negara Republik Indonesia itu filosofinya diambil dari Banten. Filosofinya ya, kalau yang menjahit dari mana, ibaratnya ininya dari mana, cuman ini ideologi kebantenan. Merah putih. Oke, teman-teman. Jadi itu teman-teman, artinya arti dari merah putih itu
sangat banyak sekali lah banyak tafsiran. dijabarkan. Makanya Sangat. nih ada pertanyaan juga Kang Haris tadi Iya. tuh. Saya pakai warna merah katanya kan, ibaratnya kan. Kang Beng, emang merah tuh lambang berani? Bukan. Saya bilang. Kalau saya memakai peci merah ini karena merah itu tadi itu darah ibu, ada filosofi ibu yang harus dikaji sebutnya di Banten. Karena dulu itu ada tarbiyahnya Kang. Betul. Untuk menjadi raja atau menjadi sultan itu harus mempelajari sifat ibu. Betul. Karena pengayom yang baik itu ibu. Betul. Cuma ibu ibaratnya ibu bisa membagi nasi satu piring biar cukup anaknya. Betul. Ibu berani lapar untuk anaknya sehat. Betul. Emaknya udah makan, udah makan aja tinggal sepiring barang. Padahal mendorong. Cuma ibu sing kuat. Betul. Nah, lamun pemimpin negara kin sifat kayak ibu bisa ngomong-ngomong makmur. Lah sih kan beda. Lah kita deket sing warag. Kira mengko deket, kita kan pemimpin ya kan. Oke, Kang Ibeng, mungkin itu saja teman-teman perbincangan tentang masalah jeroan mah orang abang ya jeroan. Oh, lah. Oke, teman-teman, mungkin itu aja bincang-bincang kali ini tentang merah putih. Merah putih itu adalah lambang kehoripan dan putih Darah itu ibu. adalah lambang keikhlasan, teman-teman. Mungkin itu saja dari saya. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.